A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawali surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an dengan satu nasihat kepada kita umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu alazim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini sebagai salah satu hal yang wajib kita beriman kepadanya, kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan dan pedoman kita untuk melakukan segala sesuatu hal dalam kehidupan ini di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin. Ia akan menjadi petunjuk bagi kita, petunjuk bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak tampak itu, yang gaib itu, dan puncak gaiban yang harus kita beriman kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah. Tak cukup hanya beriman kepada yang gaib, akan tetapi harus diaplikasikan. Iman itu harus diperlihatkan dengan melaksanakan salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya bahwa seseorang tidak cukup hanya mengatakan beriman kepada Allah, akan tetapi dia tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu seperti umpama kepala di atas badan. Kepala di atas badan, yang apabila jika badan tanpa kepala, maka seseorang tidak bisa dikatakan hidup. Maka begitu pula lah ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kita berjuang mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Bukankah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan untuk Allah? Kita bekerja sehari-hari, berpeluh keringat. Bukankah kata Allah, kata Rasulnya, semua peluh keringat yang kita keluarkan di siang hari itu, kalau kita sandarkan lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah, maka itu semua akan digantikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunan dosa yang pernah kita lakukan. Kita melaksanakan sedekah, kita keluarkan sebagian harta kita untuk zakat, kita berinfak dan lain sebagainya, kita menolong orang lain. Bukankah semua itu kita harapkan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menolong kita yaumil hisab nanti, meringankan azab kubur kita, meringankan yaumil mahsyar kita, memuluskan siratal mustaqim kita. Akan tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah, semua itu kalau tidak kita ikat dengan salat sebagai kepala, bagian yang terpenting di antara ibadah-ibadah yang lain, maka demi Allah semua ibadah itu akan gugur, akan berjatuhan, akan berserakan seperti lidi yang tidak diikat. Maka ikatlah ibadah kita, mahdoh maupun ghairu mahdoh, yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua, wa yuqimunas shalah. Tegakkan salat kata Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya adalah tidak akan pernah seseorang mampu beriman, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya tanpa ia mau
melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita sholat, Allah ajarkan kita untuk senantiasa membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada zat yang berhak kita sembah, yang maha besar di muka bumi semesta alam ini selain dari Allah. Hanya Allah, dan semua kecil terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun urusan kita, apapun masalah kita, sebesar apapun kepentingan kita terhadap pekerjaan itu, Allahu Akbar, Allah maha besar, semua kecil. Dan jika kita sudah bisa merasa semua kecil terkecuali Allah, semua kecil kalau untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membesarkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Allah yang akan memudahkan pintu rezeki kita, Allah yang akan melancarkan usaha kita, dagang kita, tani kita, peternakan kita, dan lain sebagainya. Maka temuilah Allah, besarkan nama Allah, serahkan semua kepada Allah. Semua akan dikecilkan Allah untuk kita. Urusan dunia akan dikecilkan Allah untuk kita. Urusan politik, urusan sosial, urusan ekonomi, mencari rezeki, dan lain sebagainya, semua akan dimudahkan Allah. Semua akan dikecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kalau kita mampu mengecilkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah yang akan melakukan segala sesuatu sekehendaknya untuk kebaikan hambanya. Allah yang mengeluarkan benih sebagai rezeki dari bumi, dan Allah juga yang akan menurunkan air hujan dari langit untuk membasahi permukaan bumi ini, agar rezeki itu Allah tumbuhkan dari rembutan, dari buah-buahan yang tumbuh dari permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak terlena terhadap segala urusan dunia ini, sehingga meninggalkan pokok ibadah kita di hadapan Allah, sehingga ibadah-ibadah yang lain berceceran, berserakan, sehingga tidak satupun faidah dari ibadah yang kita lakukan dapat kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Amin. Mudah-mudahan Allah menguatkan fisik dan mental kita untuk bisa senantiasa menguatkan diri, istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan doa kita, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita untuk tetap melaksanakan sholat dan menjadikan anak-anak dan istri kita juga bagian dari orang-orang yang menegakkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.